Sehingga banyak orang merasakan justru kalau pagi suami pergi itu bahagianya hati, kalau sore ruwet lagi. Kalau pagi-pagi itu aduh, dia pergi juga ya Allah. Giliran sore balik, ya dia balik lagi. Anak muda gitu sama orang tua senyum kok susah, sama temen senyum sampai manis betul. Senyum saja kita nggak bisa meletakkan pada tempatnya. Gimana kita mau bicara ibadah yang paling berat? Lawang senyum saja berantakan. Senyum saja berantakan. Bagaimana mau dimuliakan dengan ibadah? Dia nggak bisa meletakkan cinta. Belum lagi menggibah orang tua sama teman-temannya. Aduh, orang tua rumah ya Allah, ayah begini, aduh, masya Allah. Kalau di Jakarta tuh disikat-sikat sama anak muda, orang tua dibilang bonyok. Aduh si bonyok, bokap sama nyokap si bonyok, aduh, masya Allah. Aduh, orang tua saya gini dengan mudah menggibah. Pernah kejadian di beberapa waktu yang lampau gitu ya, 3-4 tahun yang lalu itu. Saya bikin bingung gitu sama anak-anak muda yang dia sebenarnya juga hasil korban orang tuanya. Makanya Imam At-Tantawi mengatakan jangan bilang anak durhaka, tapi orang tua yang durhaka kepada anaknya, karena tidak mendidik pendidikan yang baik kepada anak-anaknya gitu. Sehingga pernah datang seorang anak muda berkata, Ustaz, anak pegel sama orang tua nih Ustaz, ya Allah, serba salah Ustaz. Dulu waktu anak masih bandel malah akrab, anak sekarang deket sama pengajian, bagus agama anak, malah berantem mulu Ustaz. Oh mungkin karena anda nggak bisa bersahabat dengan orang tua anda, saya bilang begitu kan? Ya Allah Ustaz, kan kita mengatakan yang hak Ustaz, antum juga sih yang salah. Orang tua antum sudah kebentuk sekian puluh tahun begitu, antum baru belajar sebulan pengen perubahan sekian tahun ya nggak bisa. Pelan-pelan bertahap sampai dengan cara hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan bahasa yang lembut. Insya Allah orang tua seburuk-buruknya anak pasti dibela, insya Allah, asal caranya betul. Nah, ini juga dia ketemu orang tua Pak, kalau Rasulullah kabur orang tua. Ada jadi kalau berdebat masalah hukum sama orang tua, aduh masya Allah kan, ini keluhan orang pada saya. Karena akhirnya pegel bilang gini aja orang tua anak gini aja Pak, lakum dinukum waliyadin. Itu kan buat orang kafir. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini turun ayat buat orang kafir, betul? Buat Abu Jahal. Karena Nabi disuruh masuk orang kafir setahun, dia setahun ke Islam. Lakum dinukum, ini orang tua. Antum bilang lakum dinukum waliyadin. Pegel ini anak sama orang tua. Enggak lama orang tua juga melapor, kami ini lebih pegel Ustaz. Perasaan baru kemarin saya bawa di perut ini anak. Wahdan ala wahnin, sakit di atas sakit. Lahir dia, biaya dicarikan sama ayahnya, dibesarkan dengan cinta. Masih ingat di sini rambutnya belah pinggir, Masya Allah. Kita agak jalan kita diimbun biar gampang jalan. Ketika dia sudah dewasa, dibandingkan semua ucapan orang tua. Sekarang orang tua tak pernah berbuat sebuah kebaikan. Bingung kami sama anak ini. Ini Anda begini, saya yang bingung, saya bilang. Anak komplain, orang tua komplain, saya tengah-tengah ini gimana ini saya? Kalau saya pro anak, orang tua nggak ada yang mau ngaji. Saya pro orang tua, generasi muda berantakan, bingung. Sehingga beberapa hari Allah izinkan ini saya diberikan pelajaran sama Allah. Masya Allah, saat itu saya pulang dari Bukit Tinggi. Ya, saya masih nggak tinggi ukuran Bukit Tinggi ya. Saya pulang dari Bukit Tinggi. Saya pulang sampai ke rumah itu bawa rambutan Aceh Plat dengan duku ya saya masih punya anak yang kecil, Pak Rahmat Al-Ghani. Itu saya datang ke rumah, saya duduk, saya punya kebiasaan kalau sampai di rumah saya duduk depan rumah, nggak lama datanglah kopi dan lain-lain. Oh senang ya sampai ke rumah, Masya Allah. Karena jujur saya banyak zolim sama anak ninggalin mereka yang kadang-kadang mendidik via telepon saja gitu ya. Dia datang ke saya, Abu ya, tadi aja benar ya, sini, mari, Abu ya, dia terus berjalan, dia duduk di pangkuan saya, kemudian dia turun lagi, inilah saya belajar dari orang tua di sini. Anak saya ini nyamperin bungkusan yang saya bawa, dia buka, dia ketemu duku di situ, dia ambil itu duku yang saya bawa, dia balik lagi Abu ya, dia cemplungin duku ke kopi saya ketawa. Aduh, Masya Allah lucu amat sih ya. Saya pikir cuma di situ diaduk itu kopi sama dukung dia.
Betawi kalau begitu. Tahu aja babi senang ngopi menunggu. Aduh, cuma ya Allah, saat itu hati saya berkata, ya Allah, nanti kalau saya sudah tua, anak saya tumbuh dewasa seumuran saya, kira-kira tingkah laku saya sudah kayak anak kecil, jalan pun tidak rapi lagi, sudah tua nanti. Anak saya baru pulang dari luar kota, mau ngopi saya cemplungin duku, marah gak kira-kira? Saya berpikir berbalik. Kalau sekarang saya siapkan maaf yang cukup buat anak saya, kira-kira dia mau gak maafin saya ketika nanti dia lagi ngopi saya cemplungin duku? Dia dulu di pangkuan saya bertanya, Abuya ini apa? Abuya ini apa? Abuya. Dia tanya semuanya, karena saya suka tahu di media semua, handphone, kunci, apa semua. Dia tanya, Abuya ini, saya bilang, ini handphone Buya saya, ini kunci motor, ini saya sudah semua. Tidak ada satu pertanyaan pun yang saya tidak jawab, karena saya tahu dia kecewa. Sudah lama nggak ketemu, saya nggak bisa jawab pertanyaannya. Cuma saya tadi berpikir lagi, ya Allah, kalau nanti saya sudah seperti orang tua, seperti anak-anak ini, anak saya sudah tumbuh dewasa, saya akan berikan sekian banyak pertanyaan. Dari mana, mau kemana, sama siapa, di mana? Apa dia mau menjawab semua pertanyaan saya? Di sini saya mulai belajar dari Allah, kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Di situ kita bisa belajar. Sehingga ketika kita berbuat 10 kesalahan, orang tua kita siapkan 11 maaf begitu. Ketika kita berbuat 100 dosa di hadapan dia siapkan 101 maaf buat kita. Saya panggil anak muda, saya panggil sini. Jujur, nah, ya. Kesalahan orang tua benarnya anak. Kenapa begitu, Ustaz? Begini. Coba kamu pernah tatap tidak orang tua kamu ketika tidur? Coba sekali-kali kamu lihat ayah kamu yang kamu bilang gak punya kebaikan sama sekali, yang galak sama mama kamu, main tangan dan lain sebagainya. Coba sekali-kali kamu lihat ayahmu sedang tidur, lihat abimu sedang tidur, coba lihat. Agar kau tahu ayahmu bukan ayahmu yang 20 tahun yang lalu. Lihat. Coba perhatikan. Subhanallah. Ayah. Coba tatap wajahnya. Allahu Akbar, ya Allah. Kerut di dinding ayah sudah mulai banyak. Masya Allah. Mata ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih. Lihat. Pipi ayah sudah mulai turun, gigi sudah mulai tanggal, rambut hitam pun bercampur putih, ya Allah. Pegang tangannya, urat sudah mulai tampak, ya Allah. Ayah saya sudah tua ya. Ternyata ayah saya bukan ayah saya yang 20 tahun yang lalu. Orang yang gagah, keren dan lain sebagainya. Walaupun ada bekas-bekas tampak di wajah dia itu. Coba lihat ya. Atau ibumu yang kau anggap dia orang yang cerewet, yang suka nimbrung dalam rumah tangga Anda, yang gak akur sama mantunya dan lain-lain. Demi Allah, ini orang tua. Lihat ketika dia tidur, lihat. Lihat ibumu, lihat. Yang kau katakan orang paling cerewet, lihat. Ya Allah, subhanallah, mama. Ya Allah. Kerut di mama sudah mulai banyak. Coba perhatian. Ini orang yang kau anggap cerewet. Mata mama yang hitam sudah mulai bersepah putih. Pipi mama yang cabi sudah mulai turun. Coba lihat. Ambil tangannya, lihat uratnya sudah mulai tampak. Ya Allah, ini tangan yang letih. Tangan orang cantik sudah seperti ini. Napasnya mulai terpegang. Coba lihat. Ini orang yang kalian benci. Besok pagi temui mereka. Raih tangannya, rasakan wangi kulitnya. Rasakan. Karena mungkin sebentar lagi yang kau cium daging bangkai dari mereka. Bukan orang yang tidur. Air mata tak menghidupkan mereka. Demi Allah tidak. Maka mumpung masih ada, muliakan mereka semulia-mulianya. Ini kita bicara cinta yang tak pernah gugur. Orang tua mengajarkan kepada kita untuk mencintai karena melihat kekurangannya. Lihat. Masya Allah. Allah muliakan. Bahkan Rasulullah SAW kabar
Maka kita orang laki khususnya, setinggi apapun jabatan kita, sebesar apapun nilai bulanan kita, semulia apapun kita di mata manusia, demi Allah, jangan pernah orang tua jadi nomor 2 dalam hidup kita. Itu rumusnya. Secantik apapun istrimu, selucu apapun anakmu, ibumu, ayah. Tidak akan pernah bahtera rumah tangga kita berlabuh di surganya Allah tanpa ridho orang tua. Karena perintah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Sampai-sampai orang tuamu mengajarkan perbuatan syirik kepada kamu, berbuat dosa, jangan taat, tapi sahibhuma fid dunya ma'rufan, jadikan orang tua sahabatmu. Sahibhuma. Tuan, bagaimana aku bisa bersahabat sama kamu kalau kamu nggak membuat sebuah cara persahabatan dengan mereka? Ajarkan mereka bersahabat. Allah muliakan kita dengan persahabatan. Sehingga kelak ketika kita banyak ketidakmampuan, fungsi mereka menutupi kekurangan kita. Bahwa Rasulullah SAW bahkan mengajarkan kepada kita tentang sebuah hal berkaitan dengan doa. Karena doa anak yang soleh lah yang mampu masuk lubang kubur orang tuanya. Pernah ditentangkan alam barzah di hadapan Rasul, dan beliau melihat ada orang yang sedang dicambuk oleh malaikat. Dicambuk oleh malaikat di sisi masjid. Antum bisa melihat tafsir surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah telah mantapkan perkataan orang beriman di dunia dan di akhirat alam barzah ini. Ini ada orang yang sedang dicambuk oleh malaikat, berhenti cambuk malaikat. Bertanya orang yang sedang dicambuk ini, ya malaikat, lima takifu min darbi, wahai malaikat, kenapa kau hentikan cambukanmu padaku? Sementara aku orang yang berhak dicambuk karena perbuatan dosa yang aku lakukan. Apa jawab malaikat? Kaifa adrimu? Bagaimana aku bisa mencambukmu? Wa waladun istaghfirullah daiman, sementara anakmu di dunia selalu beristighfar darimu. Istighfar anak yang saleh bahkan menghentikan azab kubur orang tuanya. Ini kan kemuliaan dalam Islam. Ditawarkan bahwa tak ada putus hubungan dengan kematian, bahwa tidak ada bekas anak, tidak ada bekas orang tua. Muliakan dengan kita. Masya Allah. Sehingga ada seorang pemuda yang menggendong ibunya dari negeri Yaman menuju Makkah, yaitu Uwais Al-Qarni. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa dia menggendong ibunya dari negeri Yaman menuju Mekah, yang sekarang kalau kita naik pesawat itu hampir 4 jam. Mekah, Jeddah, Yaman, bukan jarak yang sedikit itu. Ini pemuda dia gendong ibunya dari Yaman menuju Mekah. Kemudian dia bertawaf di Ka'bah dengan dua kali tawaf. 2 kali tawaf dia ketemu sama sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Umar yang sedang tawaf. Dia berkata, wahai sahabat Rasul Abdullah bin Umar, dengarkanlah ucapanku. Aku menggendong ibuku dari negeri Yaman menuju Makkah. Dan sekarang aku tawaf menggendong dia. Selama dari Yaman menuju Makkah, tidak pernah ibuku menginjak bumi kecuali dia injak kaki dan sandalku. Kujaga dia. Sudahkah aku balas kebaikannya selama ini? Apa kata sahabat? Marah sahabat berkata, bahkan satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Bagaimana kau bisa merasa cukup? Hidup ini bukan masalah membalas bakti orang tua, tapi memfungsikan diri kita untuk orang tua apa? Ini yang paling penting. Sehingga kalau tidak, kerugian yang kita rasa. Bukankah bahasa Quran, wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kamu, merendah di hadapan orang tuamu, merendah babi burung di hadapan induknya, merendah. Mungkin kamu orang yang dewasa di hadapan anak buahmu, pegawai-pegawai kantormu, atau rumah tanggamu, di mana orang yang paling tua, tapi di hadapan orang tuamu kau anak kecil. Tidurlah di paha ibu, mintalah dibantu dengan doa. Allah muliakan kita insyaallah. Masya Allah. Ini kemuliaan agama. Agama mengirim kita untuk lebih mulia ke depan. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Karena ridhonya Allah dari ridho orang tua, murkanya pun sama. Bayangkan kita bicara mahabbah, bicara cinta. Salasun man kunna fihi wajada halawatan iman
Ayyuhallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimman siwallah. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih utama. Kau rasakan betapa indahnya agama, jatuh cinta kamu sama agama. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Manisnya iman yang kedua, yakni hendaklah kamu mencintai seseorang karena Allah, membenci pun sama. Dan cinta yang paling layak diletakkan pertama kali selain Allah dan Rasul, orang tua. Tidak ada kesuksesan di atas dunia tanpa ridho orang tua. Setinggi apapun jabatan kita, sepanjang apapun titel kita, membuat repot tukang gafir batu nisan. Kalau kita nggak bersahabat dengan orang tua, kerugian. Wasahibhum fid dunya ma'ruf. Kemudian salah sunnah kunna fi wajah halawatul iman tadi, tiga hal yang membuat manusia agama ini. Yang pertama Allah dan Rasul utama, kemudian cinta dan benci karena Allah, dan yang ketiga yakni ayat ra'yuda fil kufur bada'i aqdallah kama yakru inda wajibina. Belajar kita untuk membenci masa lalu kita. Jadi belajar membenci masa lalu, bahwa semua keburukan yang pernah kita perbuat, yang penting akhirnya. Al-amal bi khawatimnya, amal tergantung akhirnya. Al-amal bi khawatimnya. Siapapun dia dulu, sudah itu yang dulu sudah. Lihat dia sekarang. Sehingga kita nggak boleh mengungkit masa lalu, dan tidak ada pemahaman di atas dunia ini yang boleh mengungkit masa lalu seseorang. Karena ada beberapa kelompok-kelompok pengajian, orang suruh ngaku dosa, nangis, tidak ada di situ. Sudah dia bertobat, sudah tinggalkan masa lalu. Jangan diungkit-ungkit. Karena orang dilihat akhirnya, al-amal bi khawatimnya. Pernah mendengar cerita tentang orang yang membunuh 99 orang dalam Sahih Bukhari itu. 99 orang dibunuh sama dia. Kemudian dia mau bertobat, dia tanya pada seorang rahib, katanya sudah nggak lagi butuh tobat, kebanyakan yang membunuh. Maka dibunuh itu rahib sekalian, 100 dibunuh orang. Datang dia ke seorang yang ahli berilmu tentang tobat. Kata orang alim ini, sebesar apapun dosamu, kalau kau datang pada Allah tidak berbuat syirik, Allah ampunkan kamu. Bukan ada hadis yang mengatakan, ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusriku bi syai'an, la ataituka maghfiratan mislah. Kata Allah hadis qudsi, ya ibadi, duhai hambaku, law ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau kau datang kepada aku membawa dosa sebesar langit dan bumi, summa la tusriku bi syai'an, asal kamu enggak berbuat syirik, la ataituka maghfiratan mislah, ku datangkan ampunan sebesar dosa yang kau lakukan. Subhanallah. Maka datanglah ke sebuah tempat, bertobatlah kamu di sana. Maka dia pun berjalan. Di tengah jalan dia meninggal. Dan lebih kaya dikatakan malaikat pun bingung meletakkannya di mana. Ini orang semangat bertobat, cuma belum sempat bertobat dia meninggal. Apa kata Allah? Ukur lebih dekat ke tempat tobat atau ke tempat maksiat. Ke tempat tobat ya Allah. Adkhilhul jannah, masukkan dia ke surga. Yang tentu di dalamnya itu dia membunuh orang, punya anak, punya istri, sakit hati, betul? Banyak apa dosanya. Pernah mendengar seorang perempuan yang menjual diri seumur hidup. Kemudian ketika dia bertobat, tidak ada orang yang menerima kebaikan mantan pelacur ini. Sehingga apapun yang dia buat, dia berikan, orang nggak ada yang menerima. Mantan pelacur gitu. Sehingga satu saat dia mengambil air di sebuah mata air, dan dia lihat seekor anjing yang kehausan. Dia copot sendalnya, sepatu kulitnya, diambil air, dia berikan minum pada seekor anjing yang kehausan. Karena cuma anjing yang menerima kebaikan dia sebagai mantan orang tak baik. Anjing pun meminumnya, dan dia pun wafat. Ketika dia masuk surga, diberikan sahabat, kau masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Betapa Allah ghafurun, betapa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih. Siapapun berhak untuk bisa mendapatkan kasih Allah di akhirat nanti. Sehingga tak menutup kemungkinan. Dan ini agama Rasul, yang Rasulullah SAW bahkan beliau mendoakan Abu Jahal dan Walid bin Mughirah. Kita tahu 3 musuh Rasul yang paling jahat. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, atau lagi siapa? Walid bin Mughirah. Ini setelah meninggal, setelah matinya Abu Jahal ini, Abu Lahab ini, Nabi
Nabi pun berdoa kepada Allah untuk dua manusia ini, Abu Jahal dan Walid bin Mughirah. Ya Allah, seandainya Abu Jahal tidak masuk Islam dan tidak bisa mengisahkanmu ya Allah, begitu pula seandainya Walid bin Mughirah tidak bisa masuk Islam ya Allah, paling tidak lahirkan dari tulang sumsum mereka orang yang mengisahkanmu ya Allah. Maka kita tahu lahirlah Abdullah bin Abi Jahal, penghuni surga. Lahirlah Khalid bin Walid bin Mughirah, sahabat Rasul yang ayahnya penghuni neraka. Ini kan dakwah Rasul, agama Rasul. Betapa indahnya agama. Manakala manusia digiring untuk menimbulkan cinta bahwa agama ini rahmatan lil alamin, walaupun tidak mentoleransi pemahaman. Karena inna dina indallahi Islam, agama ini sudah berkarakter. Wa may yabtaghi ghayra Islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Diperintahkan kita untuk beragama dengan cara yang baik dan tidak mengikuti paham Islam. Al-halal bayin wal haram bayin wa umur bainahuma mustabihat la ya'lamuna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra lidin wa irdi. Al-halal bayin, yang halal dijelaskan, wal haram bayin, yang haram pun dijelaskan, wa umur bainahuma mustabihat, antara halal dan haram ada syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra lidin wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatannya. Menjaga agama dan kehormatannya, Allah muliakan. Karena sudah jelas hukumnya. Oleh karena itu ditekankan sekali oleh ulama, Imam Syafi'i khususnya menekankan tentang surat An-Nisa ayat 115. Ya. Ayat yang beliau dipaksa untuk berfatwa tentang sesuatu yang beliau berdiam diri selama 3 hari. Kata Imam Syafi'i, 3 hari aku berdiam diri dan 3 hari itu aku hatamkan Quran 3 kali. Kata Imam Syafi'i, bahwa sesungguhnya aku menemukan sebuah ayat dalam Al-Quran yang cukuplah ayat tersebut sebagai jawaban selama ini. Surat An-Nisa ayat 115 itu. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Ayat ini sering disampaikan di beberapa kitab. Wa may yushakkikir rasula, barang siapa yang yushakkik, bertolak belakang dengan Rasul, ba'da ma tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda, petunjuk, al-halal bayyin wal haram bayyin wa umur bainahuma mustabihat, setelah halal jelas, haram pun jelas, halal haram ada syubhat, udah jelas lah, hukum jelas sudah. Jangan ditawar-tawar, karena semua telah diajarkan sama Rasul. Satu pun tak ditinggalkan. Dijawab sama Salman, ajar betul. Sampai orang Parsi itu melongo. Ini Nabi semua dicapai, semua diajarin, nggak ada yang tertinggal. Kita mau bicara apa di Islam ada semua. Yushakkikir Rasul, dia malah bertolak belakang dengan Rasul. Ba'da ma tabayyana lahul huda, setelah dijaga al-huda, al-halal bayyin wal haram bayyin, sementara hal-hal telah dijelaskan. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dia malah mengikuti jalan orang tidak beriman. Hukum telah jelas, mengikuti hukum orang kafir, gitu ya. Kata Allah apa? Nuwallihi ma tawalla, akan kupalingkan dia sejauh mungkin. Nuwallihi ma tawalla, kujauhkan dia sejauh mungkin dari kebenaran. Ini yang dimaksud apa? Kata Imam Syafi'i, bid'ah. Ketika orang menghayalkan sebuah kebaikan tanpa perintah Allah dan contoh, menghayalkan sebuah kebaikan cuma berlandaskan perkataan Umar bin Khattab, karena tak ada kalimat lain dalam bahasa Arab kecuali bid'ah, beliau mengatakan bid'ah. Demi Allah, ini agama, butuh hujjah, butuh dalil. Qul hatu burhanakum, berikan uswah, berikan dalil. Sementara kau berbicara sebuah agama, adakah perintah Allah, adakah contoh Rasulnya? Law kana khairan lasabaquna ilaih, kalau seandainya ini baik, para sahabat sudah melakukan. Tapi tak ada yang melakukan. Tak ada yang melakukan. Sehingga dari mana aku bisa katakan ini sebuah agama? Berlogika dengan sebuah kebaikan.
Menghayalkan perbuatan yang dilarang dalam agama menjadi sebuah sabab kemuliaan. Ya, sangat disayangkan sekali. Maka dibatalkan. Oleh karena itu, bicara cinta kepada Allah, bicara cinta kepada Rasul, bicara cinta kepada manusia, orang tua nomor satu dari segala-galanya setelah Allah dan Rasul. Demi Allah, pahami 4 hal tadi: ilmu, yakin, ikhlas, jujur. Baru bicara mahabbah. Efeknya 2, syarat yang ke-6 dan ke-7. Efeknya 2. Dari 5 tadi, efeknya 2. Yang pertama ingkiat. Yang kedua qabul. Jadi 7 ya. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, ingkiat dan qabul. Ingkiat itu artinya ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Tunduk dan patuh. Sehingga tidak hanya dengan ucapan, gerakan, ingkiat. Sementara kalau qabul cuma sekedar ucapan, qabul. Orang bisa patuh, orang bisa tunduk dalam agama ini kalau dia sudah mencintai sesuatu yang dia cintai dengan 4 alasan. Bisa tunduk pada sebuah kebaikan, bisa benci pada sebuah kebaikan. Karena ada manusia yang benci sesuatu yang dia tidak ketahui. Ada juga manusia yang mencintai sesuatu yang dia tidak ketahui. Ini kita sering bicara agama, kadang-kadang kalau dalil itu mengkritik keseharian kita, tradisi adat kita, bisa jadi kita yang membela perbuatan tersebut. Padahal jelas qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Di depan dengan kalimat tapi kata guru saya. Ini Allah berfirman, Nabi bersabda, iya, tapi kata guru saya. Kalau itu pendapat Allah dan Rasulnya, ini kan bahaya kan? Padahal bersyukurlah kita kepada Allah dapat hidayah kapanpun kita, dimanapun kita berada. Allah mudahkan kita untuk istiqomah, ingkiat dan qabul. Nah, ketujuh hal tadi, inilah yang menjadi sebab la ilaha illallah tegak dan dia seorang muslim. Terus pembatalnya apa, Ustaz? Pembatal yang pertama secara global, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala telah tekankan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan, seterusnya. Kalimat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ada sebuah ketetapan qadha, takdir Allah dalam diri manusia bahwa Allah ta'budu illa iyyah, tidak boleh kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Maka Nabi pun ajarkan kepada anak-anak kecil dulu zaman Rasul, seperti Mu'az bin Jabal yang dibonceng di belakang keledai. Kata Mu'az bin Jabal, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku pernah dibonceng di belakang himar, di belakang keledainya Rasul. Summa qala li Rasul, beliau pun bersabda kepada aku, kata Mu'az bin Jabal, ya ghulam, atadru ma'akullah ala ibad wa ma'akul ibad ala Allah. Wahai anak kecil, kata Rasul, diajarkan ini Mu'az, atadru ma'akullah ala ibad wa ma'akul ibad ala Allah. Tahukah kamu hak Allah pada diri seorang hamba dan hak hamba pada Allah? Anak kecil zaman Rasul ghulam, karena ghulam itu anak 7-9 tahun. Kalau anak kecil lahir namanya Sofi. Gedean dikit itu namanya ghulam. Gedean dikit namanya fata, pemuda. Dewasa rajul. Kalau sudah tua syekh, orang tua. Ya. Ini ghulam, anak 7-9 tahun lah. Dididik sejak kecil, kata Rasul, ya ghulam, atadru ma'akullah ala ibad wa ma'akul ibad Allah. Tahukah kamu hak Allah pada diri seorang hamba dan sebaliknya hak hamba pada Allah? Kala Mu'az, Allah wa Rasulahu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Faqala Rasulullah, haqqullah 'ala al-ibad ala ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hendaklah seorang hamba itu beribadah kepada Allah dan dia tidak berbuat syirik. Wa ma'akul ibad Allah, apa hak hamba pada Allah? Maka yakni Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan pernah mengazab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Nah, syirik inilah pembatal yang utama. Ada 3 bentuk kesyirikan di Islam. Yang pertama syirik akbar, yang kedua syirik asghar, yang ketiga syirik khafi.
Akbar, asghar, khafi. Syirik ini akbar, ya kita menuhankan selain Allah, meminta kepada selain Allah. Ya. Awalnya mungkin sekedar tawasul. Pedang Islam ajarkan tawasul. Tawasul boleh di Islam dan diajarkan di Islam. Bertawasul dengan nama-nama Allah. A'udzu bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat Allah boleh. U'izuma bikalimatillah, Nabi ajarkan kita untuk bertawasul dengan kalimat-kalimat Allah. Bertawasul sama orang soleh yang baik agamanya boleh. Ya Ustaz, ya Syekh, ya Fulan, doakan anak, boleh. Seperti kita berdoa orang tua, ibu, bapak doakan saya, boleh. Bertawasul boleh. Tolabul wasilah. Kita bertawasul kepada sesuatu yang sanggup boleh. Bertawasul sama amal soleh boleh. Dengan amal soleh seperti orang yang terjebak dalam gua. Kemudian dia berkata, ya Allah, aku pernah berbuat baik, pernah ini, buka itu pintu gua, boleh. Tapi bertawasul dengan sesuatu yang tak sanggup ditawasuli, haram hukumnya. Masya Allah. Syirik akbar, dia meminta kepada selain Allah. Awalnya tawasul, tapi ujung-ujungnya minta langsung kepada si mayit. Ini haram. Yang kedua, yakni syirik asghar. Syirik asghar ini yakni riya, syirik kecil, di mana orang menuhankan selain Allah dalam niat. Artinya niatnya pengen dilihat orang, riya. Nah, ini pun terjebak dalam syirik. Ya, sehingga kita beribadah karena orang. Riya ini dipandang sebagai syirik kecil. Kalau orang nggak ada, kita sholat itu Allah cepat. Tapi ada orang langsung Allahu Akbar, langsung berubah. Agak lupa akbar pakai ho, pakai k, agak lupa sih. Saking semangat dan takbir gitu ya. Syirik kecil ya. Atau kita beribadah nunggu orang. Bukannya sedekah diumpetin, malah tunggu orang lewat baru sedekah. Sementara yang paling baik itu kan tangan kanan beri, tangan kiri nggak perlu tahu kan. Nah, itulah akidahnya Ali bin Abi Thalib. Orang nggak tahu kalau Ali sedekah selama hidupnya. Yang orang tahu cuma Ali miskin saja. Ketika mayitnya dimandikan karena ada 9 tusukan di belakang di leher Ali oleh Ibnu Muljam itu. Ketika Ali dimandikan karena banyak bacokan di lehernya itu dilihat ada bekas tambang di lehernya. Nah, setelah wafatnya Ali baru ketahuan berarti selama ini yang bawa gandum, bawa makanan buat orang-orang miskin kalau malam itu Ali. Sudah gak ada lagi yang seperti itu. Masya Allah. Dia merahasiakan kebaikan dia. Ya, agamanya Masya Allah. Ya, riya. Dan yang ketiga, syirik khafi. Syirik khafi itu akhfa min dabibil namlah. Syirik yang lebih lembut daripada derap langkah semut di malam hari, di atas batu hitam di malam yang hitam. Karena Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasul, ini sempat menjawab pertanyaan Nabi dengan jawaban yang salah. Kata Rasulullah SAW menjelaskan tentang syirik. Kemudian Abu Bakar bertanya, kata Rasul, asyirku min ummati akhfa min dabibil namlah. Ada syirik di tengah umatku, kata Rasul, ini yang lebih lembut daripada langkah semut. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, ada syirik anta udah min dunillah. Bukankah syirik itu kita beribadah kepada selain Allah? Apa kata Rasul? Ya Abu Bakar, sakilat ka umat. Ya Abu Bakar, sakilat ka umat. Abu Bakar, ibu rugi punya kamu. Kita lagi pengen anak kayak Abu Bakar. Rasulullah, sakilat ka umat. Ibu merugi punya kamu. Kenapa? Karena Abu Bakar levelannya orang yang dekat sama Rasul, dia nggak tahu ada syirik yang lembut. Abu Bakar tahunya syirik itu menduakan Allah, gitu kan? Wajar. Rugi kamu jadi manusia kalau rugi Abu Bakar. Bingung Abu Bakar, dibilang seperti itu. Rasul berkabarkan, asyirku akhfa min dabibil namlah. Bahwa syirik yang lebih lembut daripada akhfa min dabibil namlah, yaqulu fulan, laula fulan, qatalani fulan. Seperti orang berkata, aduh, kalau nggak ada dia, mati saya. Syirik. Wah, di sini sih kalau nggak ada saya tak pada kelaparan. Masya Allah. Oh, untung saya ngamuk di jalan demo,
qitaluhu kufrun, mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Rawahu Bukhari. Bagaimana Anda bisa katakan demonstrasi jihad? Dari mana dalilnya? Ini kan tidak main-main. Jangan mudah memasukkan sesuatu dalam Islam yang bukan Islam. Karena kalau bicara agama, bicara jihad. Loh, ini kan jihad, Ustaz. Bicara jihad. Jangankan ngomong jihad, cara buang hajat pun Islam ajarkan. Kita bicara jihad. Udhirul waktu sanamihi al-jihadu fisabilillah. Kama qala Rasulullah. Puncaknya agama ini jihad. Wal jihadu fisabilillah kama qala Allah Ta'ala bi amwalikum wa bi anfusikum. Dan jihad dengan harta dan jiwa. Nabi ajarkan bagaimana dengan harta, bagaimana dengan jiwa. Sampai kalau bicara harta, ketika perang Tabuk, aku pernah dengar nama perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang Bani Asfar melawan orang Romawi. Di mana perang tersebut ketika paceklik. Jadi ketika orang lagi gagal panen, sehingga yang mau ikut perang itu ya, harus bersedekah. Di sini bertontonkan sama sahabat. Maka Abu Bakar pun bersedekah dengan semua hartanya. Nah sekarang banyak ustaz-ustaznya juga katanya nyuruh orang sedekah kayak Abu Bakar dong semua. Orang sedekah itu kayak orang buang hajat, kosongin perut dan diisi lagi. Sehingga ada yang meniru, akhirnya pegel sendiri. Akhirnya ada sedekahin semua terus ya udah aku mau mana kan jadi mikir, nah itu Abu Bakar, antum bukan Abu Bakar ya. Antum perlu tahu level Abu Bakar beda dengan level manusia biasa. Makanya sahabat Umar saja penghuni surga. Umar penghuni surga, betul? Jadi kan Umar fil jannah, Umar di surga, tetap mampunya setengah-setengah. Kenapa? Karena Umar tahu Abu Bakar bukan saya dan saya bukan Abu Bakar. Bahkan ketika Abu Bakar meninggal, Umar dipanggil sama Abu Bakar, suruh cek sisa harta saya, kata Abu Bakar. Sebagai khalifah selama 3 tahun menjadi khalifah, cek harta saya ya Umar. Dicek sama Umar, tidak menemukan kecuali 3 hal. Yang pertama, aku hanya menemukan seorang budak hitam dan onta kurus yang sering dipakai buat bawa air wudhu untukmu. Dan yang ketiga, baju yang aku pakai. Itu yang ditemukan sebagai mantan khalifah. Oh begitu, kata Abu Bakar begini, ini maut sudah dekat, tolong merdekakan budak itu, juallah unta itu, berikan ke Baitul Mal. Maka biarkan baju ini menemaniku dalam kubur. Setelah itu gantikan aku wahai Umar. Apa kata Umar? Fabaka Umar sumakhala. Umar menangis. Kau meletakkan diri di kerongkonganku wahai Abu Bakar. Maksudnya apa? Aku gak bisa berkata-kata. Bagaimana aku bisa menggantikan orang semulia kamu wahai Abu Bakar? Sementara Rasul berkata, "La kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan, lattakhadtu Abu Bakar khalilan, walakin sahibukum hadha khalilullah." Dulu Rasul pernah berkata, kalau boleh aku pilih kekasih, kupilih Abu Bakar sebagai kekasih. Tapi sahibukum hadha, sahabat kalian ini, kata Rasulullah, khalilullah, kekasih Allah. Mulia ini Abu Bakar. Umar suruh ganti pun gak nyambung, tidak sanggup menggantikan Abu Bakar. Tapi memang sudah dipilih oleh Abu Bakar untuk mengganti, Umar menggantikan dia. Maka Umar pun menggantikan Abu Bakar. Pertama kali yang dilakukan oleh Umar, Umar suruh cek orang dia, periksa baju yang paling murah yang dipakai oleh masyarakat, kata Umar. Ditemukan seorang miskin yang menggunakan baju seharga 10 dirham. Apa kata Umar? Belikan aku yang 7 dirham. Maka Umar pun terkenal dengan khalifah yang menggunakan baju dengan 9 tambalan. Betul? InsyaAllah. Ini yang membuat geger ketika menaklukkan Romawi di Palestina. Di kayak ini masyhur sekali ya, kalau baca sejarah tentang Umar dan Palestina terkenal sekali. Karena 3/4 dunia kan di tangan Umar. Dunia mengakui Umar menguasai 3/4 dunia sampai ke Cordova itu. Apa yang Umar lakukan? Ketika Umar menjadi khalifah, Umar mengganti pakaian yang termurah. Kemudian Umar bin Khattab ini mengganti Khalid bin Walid sebagai panglima perang di Palestina. Dan ini yang menimbulkan fitnah di para sahabat. Umar ini dari dulu benci sama Khalid ini. Khalid ini tidak pernah kalah perang. Rainbow-nya Islam. Di mana sejarah Khalid kalah perang? Tidak ada.
sehingga dia orang yang sedih ketika meninggal di atas kasur karena dia pengen sekali meninggal di medan tempur. Khalid. Bahkan ketika dimandikan mayitnya, syairnya berkata, tidak ditemukan pada setiap pori Khalid kecuali bekas sayatan pedang di badannya. Dan Khalid itu laki-laki yang berpenampilan perlente lah kalau orang sekarang bilang. Kalau sahabat itu pakaian sederhana, Khalid itu paling gagah. Karena kalau Khalid sudah pakai baju di atas kudanya, orang Romawi pun gemetar dengan penampilannya. Diganti sama Umar, ganti dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Antum kalau tahu siapa Abu Ubaidah bin Jarrah? Ini Khalid Jenderal, Abu Ubaidah itu kopral gitu. Udah gak level lah. Buafel, dong gak level dong sudah gak level sudah. Ini Khalid diganti sama Abu Ubaidah, geger manusia. Pakai Abdullah bin Mas'ud datang ke Umar, wahai Umar, terjadi fitnah, kasak-kusuk masyarakat. Kau gantikan Khalid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Apa kata Umar? Begini, tidak ada kebencianku dengan sahabat Rasul. Khalid sahabat Rasul, Khalid sahabatku. Allah cinta pada Khalid, memberikan kemenangan melalui Khalid, aku pun cinta kepada Khalid. Adapun ganti Khalid dengan Abu Ubaidah karena aku melihat cikal bakal kesyirikan di masyarakat. Di mana ada kesyirikan oleh Umar? Kau sebagai khalifah, aku mendengar setiap orang berkata, di mana ada Khalid, di situ ada kemenangan. Syirik, kata Umar. Karena yang memberikan kemenangan Allah, yang memuliakan dunia Allah, tidak akan pernah besar negeri ini kalau ada kesyirikan, kata Umar. Dan kita bisa praktekkan di negeri Indonesia yang mulia ini, tidak akan pernah tegak kemuliaan di atas negeri Indonesia Raya ini kalau masih ada dukun pasang iklan di TV. Kesyirikan dianggap lumrah, paranormal diekspos, menangkap hal-hal gaib yang tidak ada keuntungannya sama sekali. Ini MUI harus hitam putih, jangan abu-abu, gitu loh. Harus terus. Karena Allah tegas mengatakan, wa ma lizolimina min ansar. Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim. Bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar. Bagaimana orang bisa mulia? Sehingga ini salah satu rumus di mana Allah berikan 3/4 dunia di tangan Umar. Apakah Umar kaya? Bahkan mengimbangi sedekah Abu Bakar pun dia tidak sanggup Umar. Dia bukan orang kaya. Apa Umar itu giant, raksasa yang besar? Karena orang kalau udah ngomong Umar tuh, Umar si giant, tidak bohong. Antum nggak pernah baca sejarah Umar, bohong. Ya. Orang kalau cerita Umar baca sejarah Alaman Nubal tentang fisik Umar. Umar itu laki-laki tinggi, bertubuh kurus, berkulit pucat, bermata sayu. Umar berkulit pucat karena memang Umar banyak sekali berpuasa, dia kurus, pucat. Dan bermata sayu karena kurang tidur, banyak tahajud itu Umar. Tapi kalau Umar sudah melangkah ke tujuannya, 100 langkah sebelum tujuan, iblis kabur. Itu 100 langkah sebelum tujuan, iblis kabur. Umar lain sama kita, tiap langkah bareng iblis. Betul, Masya Allah. Ini level kita sama Umar beda ini ya, Masya Allah. Umar kalau sudah melangkah, iblis kabur. Kesyirikan pun mingser sama Umar. Makanya Allah titipkan 3/4 dunia sama Umar. Tertaklukkanlah Palestina. Terbukti omongan Umar. Lihat, Allah berikan kemenangan karena tidak ada kesyirikan. Abu Ubaidah sebagai panglima yang serba kekurangan diberikan kelebihan Palestina. Maka orang Palestina ini merasa apa, orang Romawi merasa diremehkan sama Umar. Mereka tuh bangga bisa melawan Khalid. Ya sehingga kalah pun bangga karena musuhnya setimpal. Ini musuhnya ini Abu Ubaidah, kalah 2 kali terhina Romawi. Apa kata Romawi? Saya mau menerima serah terima Palestina hanya kepada Umar, pemimpin 3/4 dunia, bukan ke Abu Ubaidah. Gengsinya tinggi Romawi. Ya. Maka Abu Ubaidah pun kabarkan kepada Umar tentang orang-orang Palestina yang mau ketemu sama kamu saja, nggak mau dinyerahkan Palestina ketemu sama kamu. Kata Umar, aku datang. Antum bisa bayangkan ya, penguasa 3/4 dunia mau datang.
Kalau gubernur mau datang sudah repot kita betul. Itu baru skup kota doang gitu loh, provinsi. Ini 3/4 dunia. Dunia ini bulat, cuma 1/4 yang bukan di tangan Umar. Entah berapa ribu negara di tangan Umar, berapa ribu suku kita nggak tahu. Umar mau datang geger itu manusia, orang-orang Romawi dengan penampilan rapinya, masya Allah, kekuatan full menyambut Umar. Sampai Abu Ubaidah pun dandan dengan pakaian yang paling rapi sebagai jenderal. Tak lama berserang datang Umar bin Khattab ini. Umar datang dengan kesederhanaan, turun dari onta menggunakan baju dengan 9 tambalan. Ini yang repot si Abu Ubaidah sebagai panglima. Abu Ubaidah itu repot Abu Ubaidah bin Jarrah. Mungkin kalau bahasa kita dia pepet itu Umar. Umar, apa kata dunia gitu kan ya? Ini orang menunggu kamu dengan penampilan maksimal, kamu datang dengan begini. Apa kata dunia Umar? Bagaimana dunia mau berkomentar tentang kamu, si penguasa 3/4 dunia? Begini penampilan kamu. Marah Umar. Apa dia bilang? Ya Abu Ubaidah bin Jarrah, inna kunna adallu qaumin a'azzana Allah bil Islam, faman nabtagil izzah bi ghairi Islam. Allah. Perkenalan kalimat Umar ini. Ya Abu Ubaidah, inna kunna adallu qaumin, kita ini kaum yang hina dulu. Padahal Umar Quraisy, kaum yang dimuliakan oleh Allah. La, adallu qaumin, kita kaum yang hina. A'azzana Allah bil Islam, Allah muliakan kita dengan Islam dan hukumnya. Faman nabtagil izzah bi ghairi Islam, apa layak kita minta mulia selain daripada Islam? Minta dipandang mulia sama orang Romawi, minta dipandang hebat sama orang kafir. Tidak ada kemuliaan seperti itu, hai Abu Ubaidah. Kemuliaan hanya milik Allah. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Tegas dia berkata, kita ini agama yang punya karakter, agama yang ditiru bukan meniru. Maka Nabi mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai satu kaum tergolong kaum tadi. Orang Islam tak boleh meniru orang kafir. Tashabbuh bil kufar haram. Islam punya karakter, berbangga dengan penampilan Islam, berbangga dengan hukum Islam. Allah akan muliakan dia dengan Islam. Bagaimana manusia bisa mulia tanpa Islam? Ini kan sebuah hal yang baik sekali. Sehingga kalau kita mau mencontoh mereka para sahabat, total mencontoh dengan cara yang terbaik. Alaihi sallallahu lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju wa yawmal akhir. Bukankah sepakat kita berkata tanpa khilaf, telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka dijauhkan dari kesyirikan. Kenapa? Karena Allah benci dengan kesyirikan. Pembatal Islam yang pertama syirik. Syirik dengan sekian banyak cabangnya. Yang kedua yakni perbuatan kufur. Ketika kita mengingkari kebenaran yang datang dari Quran dan Sunnah, ya, kita ingkar kepada Allah dengan hukum-hukum yang telah Allah tawarkan. Imam mutlak ingkar, kemudian kita membencinya, nuwalihi ma tawalla, dipalingkan sejauh-jauhnya. Atau mungkin cuma sekedar kufur nikmat. Karena kufur ini bisa dua, kufur akbar, kufur asghar, kufur besar, kufur kecil. Kufur besar ini ketika kita ingkar dengan semua hukum, menganggap ada yang lebih baik dari Quran, dibuatlah mushaf Fatimah dan lain sebagainya. Ini kekufuran sudah. Kita mengakui adanya yang lebih baik dari fatwa Rasul, padahal jelas kalau Allah kalau Rasulnya. Cuma kita berkata, tapi guru saya, kata guru saya. Sementara ada dalil yang sahih, kalau Allah kalau Rasul. Ini terjebak dalam kekufuran. Kita menganggap ada yang lebih baik dari Rasul. Tidak diperbolehkan. Atau kufur kecil. Kufur kecil ini apa, Ustaz? Kufur kecil ini kufrun duna kufrin. Jadi kafir yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Kufur nikmat. Kufur nikmat. Makanya kita nggak boleh gampang mengkafirkan orang. Nggak boleh. Takfir itu dari Islam. Ini orang kafir, Ustaz. Kenapa? Dia nggak berhukum dengan hukum Islam. Ntar dulu, ya. Antum ini kalau pemahaman seperti ini, antum pemahaman Khawarij, akidahnya Ibnu Muljam.
yang membunuh Ali dengan 9 bacokan di lehernya. Ketika Ali tersungkur, dia pegang Quran. Dia katakan, Ali, ini hukum ilalillah. Ali, hukum ini milik Allah. Laisa lak wa laisa li ashabik. Hukum ini milik Allah, bukan milik kamu, bukan milik sahabatmu. Dibacakan ayat, Ibnu Muljam baca ayat habis membunuh Ali. Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Maka sekarang banyak nih pengikutnya. Mereka mengatakan Indonesia negeri kafir katanya. Kenapa? Karena hukumnya bukan hukum Islam. Presidennya juga nggak menerapkan hukum Islam. Ini negeri kafir. Oh, Masya Allah. Maka belum wajib sholat, belum futuh Mekah. Ngarang antum itu. Ini negeri Islam, cuma belum sempurna keislamannya. Bukankah ada nikah dengan cara Islam? Azan dikumandangkan, tidak dilarang. Tegak hukum yang mulia, tapi belum sempurna. Tugas kita menyempurnakan. Timbulkan cinta karena melihat kekurangan negeri ini, bukan menghujat, mencaci, memaki, bukan. Ini negeri Islam cuma belum sempurna keislamannya. Presidennya kafir, Ustaz. Kenapa? Istrinya nggak pakai kerudung. Oh, Masya Allah. Antum juga kafir kalau gitu. Kenapa? Nenek antum di kampung nggak pakai kerudung gitu. Ini kok saling mengkafirkan mudah sekali. Nah, ini berbahaya. Ya, tidak ada di Islam seperti itu. Sehingga mereka menghalalkan membunuh orang di negeri yang bukan Islam. Mulailah timbul fatwa-fatwa nyeleneh, bom bunuh diri dibilang jihad. Padahal ayat tegas mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh dirimu. Membunuh diri itu nggak boleh di Islam, tapi kau halalkan bunuh diri, mengatasnamakan Islam. Ini bahaya sekali. Di negeri kita apapun ada. Kita mau lihat orang ngaku Islam nabinya bukan Muhammad pun banyak. Kita mau lihat orang ngaku Islam kemudian membenci para sahabat pun banyak akidahnya, akidah Syiah dengan sekian banyak cabangnya. Karena Syiah 70 cabang. Kita mau lihat orang mengaku Islam tetapi dia mendalami agama, seorang perempuan ujung-ujungnya ngaku jadi Jibril pun ada di kita, betul? Di Jakarta di Jalan Keramat dulu itu, si Edan di zaman Syria itu, perempuan ngaku Jibril di negeri kita. Saya kaget, saya ngajar di penjara Cipondo itu ya. Saya lihat siapa jadi cium kakinya, Pak. Si Edan ada di sana waktu itu ya, 2 tahun yang lalu. Masya Allah, cuma di Indonesia doang Jibril haid itu. Tapi ada, berarti ada ya, pemahaman itu ada di kita. Bilang belum lagi orang mengaku Islam mengatakan orang Islam najis karena beda pengajian. Kalau datang pergi bilang tempatnya, oh Masya Allah. Sementara Nabi berkata kepada Aisyah, haidah laisa fi yadik. Perempuan yang haid itu najisnya bukan tangannya tapi haidnya. Al-mu'min la yanjis, orang beriman tidak najis kata Rasul. Haidah laisa fi yadik. Haid itu bukan di tangan. Maka ulama berpendapat bahwa orang haid boleh baca Quran, tetapi yang paling baik dia berwudu sebelum membaca gitu. Karena hukum asalnya itu yang harus ada Quran. Tapi jika bakal sudah ada perintah untuk membukukan Quran, uktub di Abi Syadid, ada dalilnya. Sehingga berkhilaf ulama tentang ini. Iya, karena najis di negeri kita banyak orang Islam menajiskan. Membunuh turis, mereka mengukur rata kafir. Padahal kafir ada 2, kafir zimmi dan kafir harbi. Kafir harbi itu kafir mutlak di medan perang. Bertemu orang kafir itu bunuh dia. Tapi kalau kafir zimmi, kafir yang terikat dengan komitmen perjanjian, dia seorang turis, delegasi, maka haram dibunuh. Man qatala wahidan lam yari raihatal jannah, kata Rasulullah. Orang yang membunuh orang kafir yang terikat dengan komitmen perjanjian negara, dia tidak akan pernah mencium bau surga, kata Rasulullah. Ini kan aturan-aturan indah di Islam yang banyak orang sudah menomorduakan sehingga nggak merasakan kemuliaan agama. Efeknya apa? Keburukan. Akhir hayatnya hanya mengundang neraka, bukan surga. Kenapa? Karena surga cuma dimasuki dengan cara yang baik. Tidak mungkin manusia masuk dalam surganya Allah dengan cara yang baik. Antum pernah mendengar Sairul Juhara? Saya pernah sampaikan di awal kita berjumpa di malam yang lampau ya, bahwa ketika Ibnu Qayyim mengatakan tentang Sairul Juhara, banyak orang menghayalkan tentang surga, padahal Adam pernah di surga. Kata Ibnu Qayyim, nasilud dzunub ila dzunub wa nartaji darajat jinan dan naimul khalid. Wa laqad alimna anna al-abawaini akhraja min malakutihil a'la bidamin wahid. Kita orang yang suka menyambung dosa tapi pengen masuk surga, kita itu. Kata Ibnu Qayyim,
Dosa kita buat, tapi tetap minta derajat penghuni surga. Sementara ditegaskan dalam agama dengan tegas-tegasnya. Beliau orang yang berkata bahwa walaqad alimna anal abawaini, semua tahu dan kita tahu orang tua kita Adam dan Hawa. Jadi akidah orang Islam dari zaman dulu, orang tua kita Adam dan Hawa. Cuma sekarang banyak juga orang Islam liberal yang berpendapat bahwa kita ini turunan monyet. Masya Allah. Padahal tegas anal abawaini, kedua orang tua kita. Nah, buat orang yang yakin bahwa dia turunan dari monyet, gitu ya, suruh maju, tawarkan 5 model monyet. Ada turunan yang mana? Gak bakal mengaku dia. Karena memang anal abawaini, kita berasal dari Adam dan Hawa. Akhraja min malakutihil a'la bidamin wahid. Adam dan Hawa pernah di sorga, dikeluarkan dari sorga gara-gara sebuah dosa. Betul? Sekarang kalau sebuah dosa bikin Adam keluar dari sorga, sebuah dosa bikin Adam keluar dari sorga, bagaimana kita kolektor dosa mimpi masuk sorga? Pernah terpikir tidak? Dosa yang kita perbuat bukan satu, tak berapa jumlahnya. Satu dosa saja membuat Adam keluar dari sorga. Apakah kita bisa tenang-tenang saja hidup seperti ini? Lupa beristighfar, lupa mohon ampun, sementara Allah muliakan kita dengan sejuta kemuliaan. Banyaklah beristighfar. Ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wahai kaumku, beristighfarlah. Allah beristighfar, Allah semua bertobatlah kepada Allah. Li'anna Allah ghafurur rahim. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Kasih. Disuruh kita pahami. Karena tidak mungkin kecuali dua kemungkinan, surga atau neraka. Ketika ada ayat dikumandangkan, yatufuna bainaha wa baina hamimin ad. Ketika orang bertawaf di bibir Ka'bah, yatufuna bainaha wa baina hamimin ad. Mereka pun dimasukkan ke neraka setelah dia bertawaf. Ketika menyemplung dia ke dalam neraka, 70 tahun bahkan onta besar pun baru sampai ke bawah. Batu sebesar onta. Apalagi manusia. Kullama sa'iqa wa hiya tafur. Ketika dia terjun ke dalam neraka, dinding neraka pun berkata, alam ya'tikum nazir, alam ya'tikum nazir. Bahkan malaikat Malik pun mengatakan, alam ya'tikum nazir, apakah dulu tidak ada yang ingetin kamu? Alam ya'tikum nazir, apakah ada yang ingetin kamu? Quran di hadapan kamu, ulama di depan kamu, talzamul jama'atul muslim wa imamahum, duduk di majlis ulama, bertanya sama mereka. Ingat, Allah tegaskan dalam sebuah hadis, Rasul menyampaikan, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazihu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta la yumki minhu aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'afta bighairi ilmin. Ingat manusia, kata Rasul, Allah itu kalau ambil ilmu, bukan ilmunya yang diambil, ulama diwafatkan. Kalau ulama sudah diwafatkan, orang akan mudah mengangkat orang sebagai ulama, walaupun dia bukan ulama. Kita lihat, ada doa-doa ala babi jahannam. Siapa pun bisa berdakwah tanpa dalil, bahkan pelawak pun bisa menyampaikan qala Allah qala Rasul. Fasu'ilu, ditanya, fa'aftau. Karena penyakit di depan ini kalau ditanya berfatwa, nggak berani berkata wallahu a'lam. Sementara Rasul mengatakan inna wallahu a'lam min ilmi, wallahu a'lam bagian dari ilmu. Maka Imam Malik ketika orang datang ke beliau, berjalan seminggu pengen ketemu Imam Malik, diberikan 10 pertanyaan ke 100 pertanyaan ke Imam Malik, dia cuma bisa jawab 5. Bagaimana saya berkata pada kaum saya, Imam baru hijrah, Imam Malik bin Anas, tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Kata Imam Malik, katakan pada kaummu, Malik tidak mampu menjawab. Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Karena orang berilmu nggak gampang berfatwa. Kalau dia sampaikan sebuah jawaban, qala Allah wa qala Rasul, bukan menurut saya, pendapat saya, bagi saya, siapa saya? Ini agama, ini agama, bukan logika. Katakan qala Allah wa qala Rasul selesai. Itulah kemuliaan agama. Maka diri kita terpahami. Jadi bukan berfatwa, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmi, fa'adallu wa'adallu. Dia akan menyesat dan menyesatkan. Masya Allah. Ya, oleh karena itu, kalau disimpulkan semua yang dibahas ini dari awal hingga akhir,
kita bisa menyimpulkan dunia ini betul-betul media yang singkat untuk bisa kita mencapai akhirat sebanyak-banyaknya. Ingat, akhirat itu ada kemanisan yang berkaitan dengan surga, dan surga itu tidak mungkin kita dapat kecuali menegakkan kemuliaan hukum Islam. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'siman illa qilan salaman salaman. Banyak menghayalkan baiti jannati, kan, rumahku surgaku, rumahku surgaku. Padahal dia belum pernah lihat surga, cuma dia katakan rumahku surgaku. Bukankah surga kayak kelihatan, kayak dengar, kayak khayal? Kau katakan rumahku surgamu, bagaimana antum bisa bilang rumahku surgaku? Ya, kan di Quran dibilang surga tajri min tahtihal anhar. Surga itu ada air yang mengalir di bawahnya. Dia cari tanah yang ada sungainya, dia bikin rumah di atas sungai. Baiti jannati. Surga itu permadaninya tebal, kordinnya bergelombang, pakai dia buatlah seperti itu. Lah, buah-buahan cukup, bertelekan di atas dipan-dipan, dibuat itu kasur yang seperti panggung. Inilah rumahku surga. Bukan. Surga itu la yasma'una fiha lagwan wa la ta'siman illa qilan salaman salaman. Surga itu tidak terdengar kecuali kalimat salaman salaman. Tegaknya hukum Islam di rumah tersebut. Ya, para wanita ingat, bahtera rumah Anda tidak mungkin berlabuh di surga kalau pemimpinnya suami tidak mengerti agama. Giring mereka untuk belajar. Mungkin suami bukanlah ulama, jadikan dia pengikut ulama. Wahai laki-laki, jadikan istrimu sebagai madrasah. Al-ummu madrasatul ula. Bahwa ibu sekolah yang utama untuk anak-anaknya. Demi Allah, bagaimana mungkin menjadi madrasah kalau mereka dilarang untuk belajar? Perintahkan mereka belajar. Karena kemuliaan murid-murid tergantung madrasahnya. Ini kan indahnya agama. Maka daripada itu, mungkin surga belum terbentuk, tapi karakter penghuni surga sudah kita miliki. Juhud, orang-orang yang juhud, orang-orang yang membatasi hidup dengan dunia, orang-orang yang merendah, orang-orang yang tidak mempertontonkan kemewahan dunia. Dia tahu bahwa